Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuril Absari, SSIT MKes. Saya merupakan salah satu dosen di program studi kebidanan program sarjana terapan Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu. Mata kuliah yang saya ampu merupakan salah satu mata kuliah inti yang ada di program studi kebidanan program sarjana terapan, yaitu Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Adapun mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebesar 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah dipelajari oleh mahasiswa di semester 4, yaitu semester genap. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan pada saat perkuliahan yaitu ceramah, diskusi, dan demonstrasi praktikum. Deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu memahami keadaan kesehatan bayi, anak, balita yang ada di Indonesia, upaya promosi dan prevensi, serta penata laksanaan anak sakit sesuai dengan wewenangnya. Adapun topik-topik yang dibahas meliputi tumbuh kembang bayi dan anak, serta pemberian ASI eksklusif, kebutuhan masalah kesehatan bayi, serta penata laksanaan anak sakit. Pada saat perkuliahan, saya selalu melakukan apersepsi terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui apakah mahasiswa sudah pernah membaca tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah, di mana yang akan saya ajarkan pada saat di kelas nanti. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya, saya selalu melakukan review dengan tujuan untuk mengetahui batas pemahaman mahasiswa tentang materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Di awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Tujuannya agar mahasiswa mengenal tentang mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah seperti CPMK, Sub CPMK, Tata Tertib selama perkuliahan. CPMK yang dibahas pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, dan Balita, Anak Prasekolah yaitu 1. Mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 2. Melakukan pemeriksaan fisik yang terfokus pada pemeriksaan khusus. 3. Melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 4. Melakukan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan secara berkala pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 5. Melaksanakan pemberian imunisasi pada neonatus dan bayi. 6. Mampu mengidentifikasi penyimpangan kenormalan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. 7. Mendiagnosa kondisi neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Selanjutnya, 8. Memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua atau pengasuh tentang perawatan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan usianya. 9. Memberikan pendidikan kesehatan pada neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan usia di tingkat keluarga. 10. Memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua atau pengasuh tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai dengan usianya. 11. Melakukan kolaborasi atau rujukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Selanjutnya, 12. Pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir. 13. Dokumentasi asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Proses pembelajaran, saya menggunakan proses pembelajaran daring, yang dimana saya menggunakan Classroom, Zoom Meeting, dan Quizy. Sedangkan untuk
proses di kelas saya menggunakan tatap muka. Adapun teknik pembelajaran yang saya gunakan selama proses pembelajaran yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk teknik pembelajaran dengan metode delivery, saya menggunakan materi pembelajaran sesuai dengan hasil penelitian seperti jurnal, modul, dan buku ajar yang sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu. Sedangkan untuk teknik interaction sendiri, saya menggunakan diskusi kelompok di kelas, di mana bertujuan agar mahasiswa lebih interaktif dalam berlatih pola pikir serta menganalisa ruang lingkup asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Sedangkan untuk metode asesmennya sendiri, sebelum perkuliahan saya selalu melakukan kontrak perkuliahan seperti menjelaskan secara jelas tentang isi dari RPS seperti CPMK, sub CPMK, dan pokok bahasan. Sebelum proses pembelajaran dimulai, saya selalu menjelaskan terlebih dahulu tentang presentasi bobot penilaian kepada mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa memiliki strategi untuk mencapai nilai yang maksimal. Tetapi, apabila mahasiswa memiliki nilai yang lebih rendah, maka akan diadakan remedial sesuai dengan jadwal yang akan di-share oleh Prodi Kebidanan. Stikes Terima Diri Sakti Bengkulu. Adapun bobot penilaian yang saya berikan adalah 15% absensi, tugas, dan portofolio, 25% nilai UAS, 25% nilai UTS, dan 35% nilai praktikum. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran pada saat di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bunda. Oke, pada hari ini kita akan masuk ke mata kuliah Askep Neonatus Bayi dan Balita. Sebelumnya ini pertama kali kita kuliah ya, baru pertemuan pertama. Jadi karena pertemuan pertama, sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita akan melakukan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Mata kuliah yang akan saya ajar itu adalah mata kuliah Askep Neonatus Bayi dan Balita, di mana bobot SKS-nya yaitu 4 SKS yang terbagi menjadi 2. Itu ada 2 teori dan 2 praktek. Untuk dosen mengajar itu kebetulan saya sendiri, jadi nanti kita akan ketemu sampai pertemuan ke-14 ya. Pertemuan sampai UAS ya, email saya di situ sudah ada ya. Nanti kalau misalnya ada tugas kelompok nanti bisa dikirim lewat email. Oke, lanjut ya. Untuk tata tertib selama perkuliahan. Di sini kehadiran minimal 80%. Jadi paling tidak kalian harus 13 kali pertemuan. Ya, tidak boleh kurang dari 13 kali pertemuan. Toleransi keterlambatan kurang lebih 10 menit. Kemudian wajib menggunakan seragam yang rapi, bersih, dan menggunakan atribut yang lengkap seperti name tag dan PIN. Ya. Kemudian mahasiswa tidak diperkenankan untuk menggunakan atau memainkan handphone pada saat perkuliahan, kecuali atas izin saya. Ya. Oke, lanjut. Proses selama perkuliahan di sini, pertemuan perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Sebelum perkuliahan berlangsung, akan dilakukan review tentang materi sebelumnya. Jadi nanti pas waktu pertemuan kedua, kita akan review tentang materi pertemuan pertama. Kemudian di sini kita akan bagi menjadi 3 tugas. Itu ada tugas kelompok yang terbagi menjadi kelompok besar, kemudian tugas kelompok kecil yang terbagi menjadi 2 orang, dan yang ketiga adalah tugas individu. Keempat, bobot penilaian ini terdiri dari 4 bagian, yaitu ada 15% untuk tugas atau portofolio, kemudian 25% nilai UTS, kemudian 25% nilai UAS, dan 35% nilai praktikum. Jadi nanti pada akhir perkuliahan kita akan melakukan praktikum di laboratorium. Kita lanjut ya. Untuk metode perkuliahan itu menggunakan metode ceramah, diskusi, dan demonstrasi atau role play yang menggunakan alat kesehatan dan pantau. Selanjutnya,
Untuk mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita ini memiliki capaian pembelajaran terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Di mana sikap ini kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan filosofi. Bisa dibaca ya untuk capaian pembelajaran sikapnya. Selanjutnya, pengetahuan di sini kalian mampu melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus pada khusus ya. Kemudian mampu melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala. Selanjutnya, untuk keterampilan khusus di sini memahami melakukan pemeriksaan fisik yang berfokus pada kasus, kemudian memahami melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan secara berkala, memahami dan memberikan pendidikan kesehatan pada neonatus bayi dan balita anak prasekolah sesuai dengan usia di tingkat keluarga. Selanjutnya, untuk keterampilan umumnya, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Itulah untuk keterampilan capaian pembelajaran asuhan kebidanan neonatus bayi dan balita. Selanjutnya, apa saja capaian pembelajaran mata kuliahnya? Di sini ada 12 capaian mata kuliah yang akan kalian ikutin. Yang pertama adalah mengumpulkan data tentang riwayat kesehatan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua adalah melakukan pemeriksaan fisik pada bayi, kemudian melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah, kemudian melaksanakan pemberian imunisasi, kemudian mampu mengidentifikasi penyimpangan kenormalan pada neonatus bayi, balita, anak prasekolah, mendiagnosa kondisi neonatus, memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua, memberikan pendidikan kesehatan pada neonatus balita anak prasekolah sesuai dengan usia tingkat keluarga, memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua, bagaimana cara menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan neonatus bayi balita, melakukan kolaborasi rujukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan keadaan neonatus bayi balita. Yang terakhir adalah mendokumentasikan asuhan. Nah, disitulah untuk capaian mata kuliah yang akan kalian ikuti. Baiklah, kita lanjut untuk materi pertemuan pertama ini, itu tentang konsep dasar asuhan bayi balita ya. Sebelum kita masuk ke konsep dasar asuhan bayi balita, apakah di sini kalian sudah pernah membaca tentang konsep dasar asuhan neonatus bayi dan balita? Coba siapa yang bisa? Asuhan neonatus itu adalah perawatan bayi baru lahir bayi yang berusia kurang lebih dari 28 hari. Oke, benar ya. Jadi adik siapa? Putri. Nanti kita kenalan ya. Jadi Putri, benar ya dia tentang konsep bayi baru lahir. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya. Pengertian asuhan bayi lahir dan neonatus. Jadi di sini asuhan pada bayi baru lahir adalah asuhan yang diberikan pada bayi dalam 24 jam pertama apabila bayi tidak mengalami masalah apapun. Sedangkan pada asuhan neonatus adalah asuhan yang diberikan pada bayi sampai usia 28 minggu setelah kelahiran. Nah, di sini ada manajemen bayi baru lahir. Yang pertama adalah pengaturan suhu. Yang kedua, resusitasi bayi baru lahir. Yang ketiga, inisiasi menyusui dini. 4, pengikatan dan pemotongan tali pusat. Kelima, perawatan tali pusat. Profilaksis mata, pemberian vitamin K, ya, kemudian pengukuran berat badan dan panjang badan bayi, memandikan bayi, dan pemberian imunisasi. Jadi manajemen bayi baru lahir ini yang akan dilakukan pada saat bayi lahir, ya. Jadi kayak atur suhu, jaga kehangatan, pemberian resusitasi kalau bayinya tidak bernapas dengan normal. Oke, selanjutnya nih, untuk kebutuhan bayi baru lahir ini, membersihkan jalan nafas menggunakan bilik itu wajib dilakukan. Setelah membersihkan jalan nafas, kita baru bisa melakukan pemberian IMD.
Apa tanda-tanda bayi baru lahir? Itu jika menemukan kondisi harus segera dilakukan pertolongan, seperti kalau misalnya ketemu bayi yang tidak bernapas atau tidak menangis secara spontan, warna kulitnya kebiruan, ya pucat. Nah, itu harus segera dibawa atau dirujuk ke rumah sakit karena itu merupakan tanda bahaya pada bayi baru lahir. Selanjutnya, apa penampilan pada bayi baru lahir? Di sini ada kesadaran dan reaksi terhadap sekeliling, ya. Kemudian keaktifan, bayi normal melakukan gerakan-gerakan tangan yang simetris pada waktu bangun. Kemudian simetris keaktifan muka wajah bayi tanpa ekspresi, dan mulut bisa menyusu, ya. Jadi kalau mulutnya tidak bisa menyusu, dia mencucuk, nah itu perlu tanda tanya, ya. Selanjutnya, ciri-ciri bayi lahir normal. Di sini ada berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Kemudian panjang badannya 48 sampai 52 cm. Lingkar kepala 33 sampai 5 cm, 35 cm. Lingkar dada 30 sampai 38 cm. Kemudian bunyi jantung 120 sampai 160 kali per menit. Pernapasan dada 40 sampai 60 kali per menit. Baiklah, dari materi yang sudah saya jelaskan sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Ya, silakan. Bunda, di sini saya akan bertanya, apa saja perawatan bayi baru lahir yang dilakukan oleh bidan pada saat di lapangan? Baik, perawatan bayi baru lahir, yaitu yang pertama tadi, ya. Pada saat bayi lahir, kita langsung siapkan untuk diri, alat diri, ya. Jadi menghisap lendir. Ya, kemudian kedua, langsung jaga kehangatan bayi, ya, biar bayinya tidak mengalami hipotermi. Yang ketiga, letakkan bayi di perlekatan ibu, dada ibu. Jadi kita lakukan inisiasi menyusui dini. Keempat, baru kita bisa melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang kelima, kita melakukan suntik imunisasi. Sampai sini sudah jelas? Ya. Lanjut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, ya. Jadi di sini ada refleks fisiologis pada bayi baru lahir, yaitu ada refleks Denki, Samping, dan Moro, Braspi, dan Rote. Oke, boleh dibantu apa sih refleks Toninek? Ada yang bisa bantu? Refleks nek itu, Bunda, refleks dalam posisi tertelentang, Bunda. Jika kepala ditolehkan ke kanan, maka gerakan tubuhnya bergerak berlawan arah dengan kedua tangan menggenggam. Oke, ya. Jadi benar, ya, toninek itu adalah posisi terlentang. Jika kepala ditolehkan ke kanan, maka gerakan tubuhnya bergerak berlawanan arah dengan kedua tangan menggenggam. Oke, kita selanjutnya ada 4 mekanisme kehilangan panas. Yang pertama ada evaporasi, kedua konduksi, ketiga apa? Ayo, radiasi, keempat konveksi. Jadi ada 4, radiasi, konveksi, evaporasi, dan konduksi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, silakan tanya. Izin bertanya, Bunda. Ya. Pertanyaannya itu adalah kapan inisiasi menyusui dini itu dilakukan? Baik, inisiasi menyusui dini dilakukan itu pada saat bayi lahir. Jadi waktu bayi lahir itu langsung telapak tangannya gak usah hilang bekas ininya, ya, cairan ketuban ibunya. Jadi langsung letakkan di dada ibunya. Terus bayinya ditutup dengan menggunakan kain. Nah, jadi nanti bayinya langsung mencari puting susu ibunya sendiri. Nah, itu yang disebut dengan inisiasi menyusui dini. Jadi IMD itu dilakukan pada saat bayi lahir. Bukan nanti bayinya 30 menit lahir, bukan. Tapi bayinya lahir langsung potong tali pusat, langsung diletakkan di dada ibunya. Jelas? Baik, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mbaknya. Kan Bunda ada ASI eksklusif tadi kan Bunda. Jadi pertanyaannya itu Bunda, ASI eksklusif dengan ASI 2 tahun itu apakah ada perbedaan atau tidak Bunda?
Baik, apa perbedaan ASI eksklusif dan ASI ya? Jadi sebenarnya kalau ASI ya ASI air susu ibu ya diberikan selama 2 tahun. Tapi kalau ASI eksklusif itu diberikan selama 6 bulan tanpa makanan tambahan apapun. Jadi kalau ASI itu 2 tahun, tapi kalau eksklusif cukup sampai 6 bulan saja. Cuma anaknya tidak boleh diberi makanan tambahan apapun seperti bubur atau dikasih madu atau dikasih air putih, itu nggak boleh. Jadi sampai umur 6 bulan dia hanya diberikan ASI saja. Cuma kalau ASI yang sampai 2 tahun itu kalau udah dia lewat 6 bulan dia sudah bisa diberikan ASI plus makanan tambahan seperti itu. Apakah sudah jelas? Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke sesi evaluasi ya. Jadi di sini saya ingin tahu bagaimana sampai kapan pemahaman Anda tentang konsep asuhan neonatus bayi balita. Mungkin Mbaknya ya, siapa? Iya, silakan. Berapakah berat badan normal pada bayi baru lahir? 2.500 sampai dengan 4.000 gram. Baik, benar ya? Benar nggak? 2.500 sampai 4.000 gram. Ya, benar. Baiklah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita hari ini kalau masih ada waktu kita bagi menjadi 3 kelompok besar dulu ya. Bisa kita mulai dari sekarang. Jadi kelompok garis pertama ini adalah kelompok pertama, yang garis kedua adalah kelompok kedua, yang belakang kelompok 3. Bisa kumpul menjadi 3 kelompok. Baiklah, di sini kita sudah membagi menjadi 3 kelompok besar ya. Nanti setiap kelompok akan membahas tentang perawatan bayi baru lahir. Kelompok pertama membahas tentang perawatan apa saja yang dilakukan pada bayi baru lahir. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kelompok kedua membahas tentang penghilangan panas. Kelompok 3 tentang ASI eksklusif ya. Silakan dibuat misalnya, apa sih pengertian dari ASI eksklusif misalnya ya? Apa pengertian dari perawatan bayi baru lahir? Jadi nanti kita akan menjelaskan langsung ke depan ya, perwakilan. Ya, silakan dibuat. Jurnal ya, boleh ya. Jadi saya boleh mengizinkan menggunakan HP untuk mencari materi yang memang mencari jurnal yang terpublikasi ya, atau materi yang memang sudah jelas, sudah akurat. Baiklah, habis ya waktu untuk kerja kelompoknya ya. Jadi saya ingin tahu hasil apa saja yang sudah kalian temukan untuk materi yang sudah saya bagi tadi, tugas yang saya bagi. Boleh kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1. Baik, berdasarkan diskusi kelompok 1, apa saja perawatan bayi baru lahir? Yaitu 1. Pengaturan suhu, 2. Resusitasi bayi baru lahir, 3. Inisiasi menyusui dini atau IMD, 4. Pengikatan dan pemotongan tali pusat, 5. Perawatan tali pusat, 6. Profilaksi sis mata, 7. Pemberian vitamin K, 8. Pengukuran berat dan panjang lahir, 9. Memandikan bayi, 10. Pemberian imunisasi hepatitis B. Oke, ya. Jadi nanti tolong nanti kalian jabarkan kembali apa imunisasi hepatitis tadi ya, pemberian vitamin K, nanti tolong dijabarkan apa sih yang maksud dengan vitamin K.
kita kasih waktu untuk diskusi kembali, tapi nanti kita bisa tugas ini akan dikumpul pada saat pertemuan selanjutnya. Lanjut ke kelompok 3, perwakilan yang akan menjelaskan tentang tugas dari kelompok 3. Baik, hasil diskusi kami dari kelompok 3 yaitu mengenai ASI eksklusif. ASI eksklusif sendiri adalah sebagai pemberian ASI tanpa suplir makanan atau minuman kecuali obat. Kemudian ada manfaat dari ASI eksklusif sendiri yaitu untuk menunjang dan membantu proses perkembangan otak dan fisik pada bayi. Kemudian di sini ASI eksklusif harus diberikan selama 6 bulan secara eksklusif agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai secara optimal. Selain itu, ASI eksklusif 6 bulan ini bagi kesehatan bayi akan lebih terjamin dan kebutuhan nutrisinya akan tercapai. Baiklah, cukup ya. Jadi nanti untuk tugas kelompok besar akan kita lanjutkan pada saat pertemuan berikutnya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya ulang kembali. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri mata kuliah pada hari ini dengan menutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penjelasan dan tampilan video mengenai mata kuliah yang saya ajar, yaitu asuhan kebidanan neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Sebelumnya, saya akhiri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.